adik-adik SMP dan MTS. Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, materi bangun ruang sisi datar. Pada part yang keempat ini kita akan membahas limas. Bersama saya Ria Novaliana. Bangun ruang sisi datar. Kompetisi dasar 3.8 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Konsep bangun ruang sisi datar pada part yang ketiga ini kita akan membahas limas. Nah, unsur-unsur dari limas, kemudian kita akan membahas jaring-jaring limas, kemudian luas permukaan limas, dan terakhir adalah volume limas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bangun ruang sisi datar limas itu contohnya kado ya. Nah, kemudian piramid. Ini ada bangunan. Berikutnya yang sering kalian makan ya, ada kue. Nah, bentuk ini adalah hanya sebagian contoh dari limas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya membentuk sebuah limas. Nah, limas itu ada beberapa macam. Salah satunya ada limas segitiga, kemudian ada limas segi 4, ya, kemudian ada limas segi 5. Oke, berikutnya ada limas segi 6. Oke, dan masih banyak lagi jenis-jenis limas yang lainnya. Berikutnya adalah unsur-unsur limas segitiga. Nah, ini ada limas segitiga, maka kita sebut N-nya sama dengan 3 ya. Nah, berikutnya kita akan bahas titik sudut. Oke, katanya titik sudutnya ada 4. Ini ada A, B, C, D. Ini dia yang ada merah A. Iya, B, titik merah ini C dan D. Nah, ini adalah titik sudut. Berikutnya rusuk. Rusuknya ada 6, yaitu AB, BC, CA, AD, BD, dan CD. Ini dia ya. AB, BC, AC, AD, DB, dan CD. Nah, katanya rusuknya adalah 2 kali N. Jadi kalau 3 kali 2, 6 ya. Nah, ini adalah rusuk. Berikutnya adalah bidang atau sisi. Katanya ada 4, yaitu ABC, ABD, BCD, dan ACD. Manakah dia? Ini dia. ABC, BCD, ACD, dan yang depan ABD. Oke. Nah, katanya rumusnya adalah N tambah 1 ya. Kalau 3 tambah 1, 4. Nah, ini bidang atau sisi. Berikutnya unsur-unsur dari limas segi 4. Ini ada limas yang alasnya berbentuk persegi. Titik sudut ada 5, yaitu A, B, C, D, T. Nah, ini kita kasih ya A, B, C, D, dan T ya. Ini namanya titik sudut. Berikutnya rusuk. Rusuknya katanya ada 8. Nah, dari A ke B, dari B ke C, C ke D, D ke A. Kemudian yang tegak A ke T, B ke T, C ke T, dan D ke T. Nah, ini namanya rusuk. Rumusnya adalah 2 kali N. Kemudian bidang atau sisi ya. Bidang atau sisi ada 5, yaitu dari A, B, C, D ya. Alas ini, kemudian sisi tegaknya ada A, B, T, B, C, T, C, D, T, dan A, D, T, yaitu N tambah 1. Jadi 4 tambah 1, 5. Nah, ini namanya bidang atau sisi. Unsur-unsur segi 5, limas segi 5. Nah, kamu bisa tahu kalau titik sudutnya, ada berapa titik sudutnya? Berarti titik sudutnya ada, ayo berapa? Karena dia segi 5, berarti 5 tambah 1. Jadi ada 6. Rusuknya ada berapa? Rusuknya adalah 2N, berarti 5 kali 2, 10. Nih, kemudian apa lagi? Sisi atau bidangnya. Sisi atau bidangnya ada berapa? N
tambah 1, berarti 5 tambah 1, 6. 5 TABCDE ini terdiri dari alas dan 5 sisi tegak ya. Nah, diagonal bidangnya dari A ke C. Mana dari A ke C, kemudian E ke C, ya. Kemudian B ke D, B ke E, ya. Kemudian C ke A, C ke E, D ke A. Itu kan bisa kalian lihat ya. Nah, kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal itu TAD. Bisa juga TBD. Bisa juga TCE. Nah, berikutnya kita akan membahas jaring-jaring limas segitiga. Jaring-jaring limas adalah rangkaian alas dan sisi tegak yang jika dilipat menurut garis persekutuan dua bangun datar dapat berbentuk limas. Tapi ingat, dia tidak boleh rangkap atau bertumpuk ya. Nah, ini adalah limas segitiga. Kemudian kalau kita coba, jaring-jaringnya bisa seperti ini. Ya, kalau ini jadi alas, ya. Atau seperti ini ya. Kalau kita buka sama penamaannya. Nah, ini kalau jaring-jaring segi 4. Oke. Ini alasnya. Atau bisa seperti ini. Iya. Berikutnya kalau jaring-jaring segi 5. Iya. Kemudian jaring-jaring segi 6. Iya, seperti ini. Star ya, kayak bintang gitu. Nah, berikutnya adalah panjang kerangka limas. Nah, ini ada limas segi 4 ya. Berarti panjang kerangka limas T, A, B, C, D ini adalah jumlah panjang seluruh rusuk limas. Kalau limas ini berarti tinggal ditambahkan saja. AB tambah BC tambah CD tambah DA tambah AT tambah BT, CT tambah DT. Nah, berarti adalah keliling, ini kan keliling, ditambah jumlah rusuk tegaknya. Nah, luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu adalah jumlah seluruh luas permukaan dari bangun limas. Jadi, luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah luas sisi tegaknya, tergantung bentuk alasnya lagi. Kemudian volume. Volume itu menyatakan ukuran besar ya. Nah, volume itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, tergantung pada bentuk alasnya lagi. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh soal limas. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan gambar limas berikut. Ini adalah limas persegi ya, dengan panjang rusuk 18. Ini dari B ke C juga 18 ya, 9 tambah 9, 18. Nah, tentukan luas permukaan dan volume limas katanya. Nah, kita bahas satu-satu, ini ada gambarnya. Barulah kita tuangkan dalam diketahui bahwa sisinya atau rusuknya 18 cm, kemudian tinggi limasnya 12 cm ya. Pertama kita mau cari T ke E. Ini T ke E. Tinggi sisi tingginya nih, T ke E. Nah, pakai teorema Pitagoras, yaitu dari O ke E kuadrat ditambah O ke T kuadrat ya. Jadi 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, dapatlah akar 225. Akar 225 itu adalah 15 cm. Jadi diketahui dari T ke E 15 cm. Baru kamu ini ya dapatnya ya. Nah, ini adalah sisi tegak nih, yang di samping ini BCT. Nah, baru kamu bisa mencari luas permukaan. Luas permukaan adalah luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak ya. Alasnya kan berbentuk persegi, jadi 18 kali 18. Nah, ini adalah setengah dikali alasnya 18, tingginya 15, karena ada 4 dikali 4. Dapatlah 324 ditambah 540, dapat 864 cm pangkat 2. Nah, kalau kamu mau mencari volume, masukkan rumusnya, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tinggal masukkan saja, 1/3 kali 18 kali 18 kali 12. Tergantung lagi pada alas ya, bentuk alasnya. Nah, didapatlah 1296 cm pangkat 3. Next, untuk soal berikutnya. Volume sebuah limas adalah 126 cm pangkat 3. Jika tinggi limas tersebut adalah 14 cm, yang ditanya adalah luas alas.
Nah, karena diketahui volume, berarti kamu menggunakan rumus volume, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Masukkanlah nilainya, 126 sama dengan 1/3 dikali 14 dikali luas alas, kan belum tahu. Nah, ini sepertiga pindah ruas jadi kali, 14 pindah ruas jadi bagi. Dapatlah luasnya itu 27 cm pangkat 2. Next, untuk soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Jika volume limas tersebut adalah 96 cm pangkat 3 dan tingginya 12 cm, tentukan luas alas limas dan panjang AC. Nah, ini ada gambarnya. Ya, limas segitiga diketahui tingginya 12, ya. Nah, luas alas limas. Jadi diketahui dari situ adalah volumenya, berarti kamu menggunakan rumus volume ya. Kita masukkan 96 sama dengan sepertiga kali luas alas kali tingginya 12 kan. Berarti luas alasnya kamu dapat 12 cm pangkat 2. Nah, alasnya kan berbentuk segitiga. Ya, diketahui salah satu sisinya 8. Nah, berarti kamu bisa cari sisi AC pakai rumus segitiga. Jadi setengah kali AC kali 8, BC-nya kan 8 tuh. Nah, sama dengan 24. Berarti AC sama dengan 24 dikali 2 dibagi 8. Dapatlah 6 cm. Oke, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang bangun ruang sisi datar, khususnya limas, kali ini ada evaluasi. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.